Jadi betul kalau tadi Pak Riswantoni menyampaikan, sudah aja kita. Nggak perlu ada Bawaslu, apalagi yang mau diawasi. Komisioner dan Sekjen kurang-kurangi dulu ke luar negeri. Apalagi sekarang masih PHPU di MK. Kurang-kurangi dulu, jangan nanti keluar negeri berlabuh lagi laporan di DKPP. Nggak usah dulu jalan-jalan ke luar negeri. Kita selesaikan dulu semua tahapan, selesaikan dulu PHPU, nanti setelah selesai semua bayar honor itu silakan. Nggak perlu gaya-gayaan di atas jabatan yang bukan adalah uang pribadi Bapak Ibu. Ketua, kalau begini yang dari yang saya sampaikan, mestinya ini BPK atensi, perhatikan ya. Karena ini kita menggunakan uang dan ini kita harus pertanggungjawabkan. Komisi 2 yang ikut mengetok terkait anggaran pemilu ini. Kalau perlu KPK juga atensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sayang. Yang saya hormati pimpinan dan seluruh Bapak Ibu anggota Komisi 2 serta Pak Menteri Dalam Negeri beserta dengan jajaran para mitra DKPP, Bawaslu dan KPU. Akhirnya datang juga nih. Setelah 7 purnama mungkin Komisi 2 ini menunggu kehadirannya KPU. Tapi perlu kita garis bawahi dulu. Evaluasi ini penting dan ini adalah bagian dari fungsi kami sebagai anggota DPR RI. Ini harus digarisbawahi dulu. Berikut Bawaslu. Bawaslu mungkin sudah mencatat dari para Bapak Ibu Komisi 2, termasuk mungkin juga ada beberapa yang harus Bapak lakukan evaluasi di internal. Pak Bagja tahu ada anggota Pak Bagja di Provinsi Sumatera Barat menganiaya sesama anggota Bawaslu. Sudah tersangka bahkan terpidana. Ini juga catatan DKPP. Jadi ini tolong diatensi Pak. Dan ke depan untuk rekrutnya Pak harus dipikirkan betul. Bukan hanya dari kecakapan dia mengikuti tes. Tapi termasuk moral, etiknya dia sama adabnya. Kalau itu tidak masuk, jangan dipaksakan terpilih. Ini kong-kalingkongnya sangat banyak sekarang. Bahkan janji 30% perempuan mana? Sini ada Bu Betty, ada Bu Loli. Kalau menjelang fit and proper, semua oke, penuh janjinya bagus. Tapi sekarang giliran jadi mana? Termasuk bapak-bapak akan memperhatikan perempuan, perhatikan perempuan. Tapi perempuan dilecehkan. Saya menjadikan catatan untuk Bawaslu. Money politik terang-terangan pemilu 2024. Di mana posisi Bawaslu? Ada nggak Bawaslu ini? Atau jadi kesper, nggak hadir. Logistik datang, petugas Bawaslu tidak ada. Terjadi di beberapa daerah. Laporannya ada di saya. Kecurangan yang diresmikan ini Pak. Di daerah saya membagikan sembako dihalalkan dengan menggunakan kupon. Ini Pak Gus Pardigaus sangat tahu karena dihajarnya di daerah Pak Gus Pardigaus. Dihalalkan, diperbolehkan. Regulasi Bapak mana? Sampai ke bawah itu. Jadi betul kalau tadi Pak Riswantoni menyampaikan, sudah aja kita. Nggak perlu ada di daerah kalau begitu. Nggak perlu ada Bawaslu, apalagi yang mau diawasi. Minta C1 kepada petugas atau penyelenggara. Saya dimintai uang. Transfer dulu. Baru kita kasih C1. Hebat dari Kabupaten Pasaman Barat. Mencopot atribut tanpa pemberitahuan. Billboard kami itu bukan barang murahan. Apa salahnya diberitahu, baik ke partai politik kami. Sudah kita tanya baik-baik, ketua Bawaslu-nya nyolot malah menjawab di WA. Masih ada buktinya di WA saya. Jadi etika penyelenggara dari Bawaslu itu juga harus Bapak perhatikan pada saat rekrutmen Pak. Nah jadi sekali lagi, Bawaslu tolong dicatat poin-poin tadi. Dan juga terkait ketua Bawaslu yang menganiaya sesama anggotanya, tolong itu dipercepat. DKPP, hari ini pimpinan kami Komisi 2 juga sudah menyampaikan, kita tidak hanya mengevaluasi pelaksanaan, tapi juga penyelenggaranya. Ini penting. Ini titik awalnya adalah dari rekrutmen. Jangan kami, Komisi 2, disalahkan atas kelakuan oknum komisioner karena disampaikan atau disalahkan, kan Komisi 2 yang pilih. Saya minta ke DKPP. Saya yakin DKPP ini banyak laporan. Pasti. Karena labuan terakhir, Pak. Bapak itu yang ditunggu
oleh para pengadu, karena itulah tempat terakhir mereka untuk memberikan aduan. Saya mau tanya ke Bapak, sejauh mana proses Bawaslu Kota Payakumbuh? Kedua, bagaimana proses laporan dari Kabupaten Labuan Batu Selatan, Labusel? Sejauh apa prosesnya, Pak? Karena ini teradunya adalah Ketua KPU Labusel. Tetap kekerasan seksual. Jumlah kekerasan seksual ini juga untuk data kita sebagai mitra dari mereka yang ada di Komisi 2. Kekerasan seksual di lingkungan penyelenggara pemilu 2017 sampai 2023 ada 29 kasus. 24-nya pemberhentian tetap. Jadi termasuk hari ini, teman-teman tadi sudah nyampaikan semua. Jangan hanya keras terakhir, habis itu lembek lagi Pak. Setengah keras. Jadi butuh ketegasan. Jadi sekali lagi DKPP, Komisi 2 sangat mengatensi beberapa laporan-laporan yang akhir-akhir ini banyak sekali kami dengarkan dari itu media ataupun laporan yang masuk ke kami di Komisi 2. Berikut kepada KPU. Pertama sekali, kegagalan penggunaan Sirekap. Hari kedua, error. Saya mau tanya, dan ini saya berharapnya yang menjawab tidak harus ketua KPU. Kalau memang komisionernya ada yang membidangi, tolong dijawab. Atau nanti ketua dulu atau komisioner yang membidangi. Apa betul ada perusahaan asing yang terlibat di Sirekap? Sejauh mana keamanan data-data yang ada dengan menggunakan pihak ketiga? Kebocoran data. Ini DKPP sepertinya juga sudah memutuskan ya Pak. Nanti tolong dijelaskan ya Pak. Berikut, bagaimana anggaran tentang Sirekap? Juga saya pengen tahu, tolong jelaskan. Siapa pihak ketiga yang mengerjakan Sirekap ini? Sirekap masih akan digunakan di Pilkada 2024? Tolong jelaskan. Yang kedua, apa ada evaluasi internal yang dilakukan oleh KPU terhadap KPU Labuan Batu Selatan? Apakah ada penganalisaan atau sejenis evaluasi, ataupun ini ada kaitannya dengan rekrut yang mungkin ada kepentingan beberapa orang atau lembaga. Yang ketiga, terkait noken. Apa setelah noken itu dicatat pengadministrasiannya? Seperti dengan pemilihan suara biasa, formulir C atau D-nya itu. Dan bisa tolong dijelaskan formulir hitungan CD Provinsi Papua Pegunungan, di mana dilakukan rekapitulasi Kabupaten Tolikara. Berikut, terkait dengan PPLN Taiwan, tolong dijelaskan surat suara yang terkirim duluan. Tolong nanti ini dijelaskan bagaimana kejadiannya. Apakah KPU RI mengetahui? Karena ini dampaknya KPU harus memproduksi ulang. Kos akan ada lagi. Kesalahan KPU, kerugian negara. PSU Kuala Lumpur. Pertanyaan saya, berapa partisipasi PSU Kuala Lumpur dari total berapa DPT yang ada di Kuala Lumpur? Apa kendala dan hambatan PSU Kuala Lumpur? Dan saya mendapatkan informasi PSU Kuala Lumpur membawa staf dari Indonesia atau KPU RI. Berapa jumlahnya? Menggunakan apa? Apa betul ada charter pesawat? 6. Launching pilkada. Jadi pimpinan, saya juga bingung ini. Waktu itu sepertinya KPU ini mengadakan launching pilkada di Prambanan. Saya nggak tahu itu judulnya apa, tapi judulnya launching pilkada. Tahapan pilkada. Tapi sesudah launching pilkada di Prambanan, ada lagi di semua provinsi. Apakah itu kewajiban di semua provinsi harus melakukan kembali? Bahkan terakhir Pak Yulianto, kalau nggak salah di kabupaten ya Pak, sampai ke tingkat kabupaten, komisioner hadir. Nah, jadi mungkin ini kita pengen tahu,
Apakah memang harus semua provinsi itu dilakukan launching pilkada? Ini anggaran juga lumayan ini, kadang mengundang artis. Dibuat besar-besaran di lapangan. Bawaslu ikut nggak tuh? Nggak diundang. Ini kegiatan KPU ini sekarang banyak yang mewah-mewah. Buat di hotel berbintang, GBK, kumpulkan semua di Jakarta, di Bali. Capaian bagaimana? Berikut honor PPS PPK. Nah, ini berkali-kali saya udah nanya. Karena banyak masuk ke DM saya. Kadang ketua kita ini nanya terkait dengan yang dari masyarakat, di WA-nya Senin, dijawabnya Jumat. Kendalanya apa? Kenapa kok masih ada PPK, PPS ini yang belum dibayar honornya? Kalau mereka ada kendala terkait laporan, dibantu. Mereka dari Maret sampai sekarang belum terima beberapa daerah. Kenapa tidak dibantu untuk percepatan mereka dapat itu honor? Mereka kerja pagi, siang, sore, malam untuk sukseskan demokrasi kita. Sebentar lagi presidennya yang terpilih udah mau dilantik. Mereka belum terima itu honor. Ini saya minta diselesaikan dalam minggu ini. Kalau ada kendalanya dibantu. KPU RI turun bantu. Supaya mereka bisa dapat. Nggak seberapa mungkin dibanding gaji-gaji Bapak. Yang ada komisioner di KPU ini. Mungkin ini Sekjen nanti bisa bantu jawab ini. Komisioner dan Sekjen kurang-kurangi dulu ke luar negeri. Apalagi sekarang masih PHPU di MK. Kurang-kurangi dulu. Jangan nanti keluar negeri berlabuh lagi laporan di DKPP. Nggak usah dulu jalan-jalan ke luar negeri. Kita selesaikan dulu semua tahapan. Selesaikan dulu PHPU. Nanti setelah selesai semua bayar honor itu, silakan. Ini masih PHPU. Jangan sampai dibilang nggak ada anggaran. Nggak mungkin nggak ada anggaran. Capaian Sirekap, saya pengen tahu berapa tahun 2024 ini. Kalau saya tidak salah, tolong dikoreksi ini kalau saya salah. Sepanjang pengetahuan saya, atau pengetahuan saya yang kurang panjang, Pilpres 2019 itu 99,5%. Pilkada 2020 98,9%. Saya mau tahu capaian 2024 untuk Pilpres ini berapa. Saya cari itu tidak muncul, tidak kelihatan datanya. Nah, ini lagi ketua, pimpinan Komisi 2, Bapak Ibu Komisi 2. KPU ini melakukan BIMTEK dalam negeri, luar negeri, kesana kemari. Hasilnya bagaimana? Yang pasti satu hasil BIMTEK dari Eropa berlabuh lagi di satu laporan DKPP. BIMTEK penting, betul penting. Tapi kualitas petugas di luar negeri lemah. Saya mau tanya, berapa banyak kegiatan BIMTEK dalam negeri yang dilakukan dan berapa banyak BIMTEK yang dilakukan di luar negeri? Kita bisa cek ini ketua. Kita lihat outputnya, itu baru namanya evaluasi. Berikut, seperti yang ketua sampaikan, bukan hanya pelaksanaan, tapi penyelenggaraan. Mungkin Sekjen juga nanti bisa jawab. Mobil dinas komisioner KPU. Ada berapa mobil dinas komisioner KPU? Apakah ada warisan dari periode yang lalu? Yang kedua, betul Palisade? Yang ketiga, apa betul Alphard? Luar biasa kalau iya, mobil dinasnya 3. Tambah satu lagi, ketua KPU pakai mobil dinas yang plat nomor polisi, saya nggak tahu itu. Nanti Pak Sekjen bisa jawab. Mungkin beda-beda hari, beda pakai mobil. Nanti ini tolong dijelaskan. Tambah lagi, rumah dinas. Yang saya tahu kalau rumah dinasnya KPU itu ada di Jalan Siaga Raya nomor 23. Rumah dinas itu sudah direnovasi infonya pimpinan. Dari awal mereka ini dilantik, dilakukan renovasi. Ada beberapa saja yang tinggal di sana, 1 apa 2 orang kalau saya nggak salah. Tapi ada rumah dinas yang baru yang mereka tempati di sebuah apartemen, 4 atau 5 orang tinggal di situ. Di Jalan Setiabudi Utara Raya nomor 5 apartemennya. Bagaimana pembayaran ini Pak Sekjen? Rumah dinas ada, apartemen ada, yang bayar siapa dan pakai apa? Rumah dinas direnovasi buat apa? Dan pembayaran apartemen ini pakai anggaran apa? Tolong nanti nih jawab. Ini terjadi di saat masih banyak masyarakat Indonesia yang sangat sulit untuk membeli beras.
Tapi komisioner KPU, ini saya tunggu jawabannya. Kenapa tidak digunakan rumah dinas? Kalau tidak itu anggarannya itu dipakai dari mana yang untuk pembayaran tadi itu semua? Tolong dijelaskan. Berikutnya pimpinan, saya juga pengen tahu terkait dengan logistik. Bagaimana proses distribusi logistik ini? Mungkin juga dari pihak KPU atau komisioner yang membidangi pengerjaan logistik itu, apakah betul dari pabrik, dan lelangnya apakah distribusi saja atau produksi saja? Bagaimana prosesnya? Kalau prosesnya sampai distribusi, apakah sampai tingkat provinsi saja? Atau bagaimana? Tolong dijelaskan terkait pengiriman logistik ini. Dan saya, beberapa teman juga dari Komisi 2, banyak sekali mendapatkan informasi WA chat ini Ketua DKPP. Terkait informasi yang saat ini sangat banyak terkait dengan asusila yang terjadi di ruangan ataupun di lingkaran penyelenggara pemilu, baik di pusat, baik di provinsi ataupun kabupaten kota. Saya minta ini DKPP juga fokus, kalau perlu 1 hari itu diselesaikan sidangnya, sidangkan cepat Pak. Apalagi waktu kita harus cepat berlari, setelah ini pilkada juga, kita mau penyelenggara ini adalah betul-betul penyelenggara yang memiliki moral, adab, dan etika. Masuk informasi ke kami terkait dengan PPLN Belanda. Apakah benar ada penggunaan 1 kamar selama 1 bulan di apartemen Setiabudi itu yang diberikan untuk penggunaan oknum PPLN Belanda? Apakah KPU membayarkan atau bagaimana? Tolong dijelaskan. Karena ini bookingannya atas nama TA-nya ketua. Tolong ini dijelaskan. Ini tempat ini harus diperiksa nih ketua. Didalami, diperiksa ini tempatnya, apartemen itu. Dan kalau perlu ya dipanggil, ditanyakan dokumennya. Berikut. Ini juga luar biasa. Saya mendapatkan data penggunaan private jet 10 Januari 2024 dengan manifest nama 13 orang. Halim Perdana Kusuma, Denpasar, Bali. Saya mau tanya, ini menggunakan private jet buat apa? Buat kemana? Bawa apa? Saya ada nama-nama yang ikut di dalamnya. Jadi jangan sampai anggaran yang diberikan 76 triliun itu tidak tepat sasaran. Kita minta nanti tolong dijawab dan dijelaskan apakah betul ada penggunaan private jet ini. Jika ada, ini menggunakan APBN apa, dananya apa ini yang digunakan? Mungkin juga ke sekretariatan nanti bisa bantu jawab ini. Sekali lagi sebagai mitra, kami Komisi 2 wajib mengingatkan kepada para komisioner, baik itu KPU, Bawaslu, semuanya, baik di pusat, kabupaten, kota, provinsi. Jabatan itu amanah, tolong dijaga. Tadi dapat lagi dugem. Kerja kita banyak, nggak perlu dugem. Jaga nama baik. Jangan gaya-gayaan. Nggak perlu gaya-gayaan di atas jabatan yang bukan adalah uang pribadi Bapak Ibu. Ketua, kalau begini yang dari yang saya sampaikan, mestinya ini BPK atensi, perhatikan ya. Karena ini kita menggunakan uang dan ini kita harus pertanggungjawabkan. Komisi 2 yang ikut mengetok terkait anggaran pemilu ini. Kalau perlu KPK juga atensi. Terakhir, pimpinan, Bapak Ibu, anggota DPR RI Komisi 2, evaluasi lebih dalam wajib dilakukan. Perbaikan untuk disempurnakan. Apresiasi, reward, atau sanksi. Karena itu saya minta kepada pimpinan dan seluruh Bapak Ibu anggota Komisi 2, kita lakukan panja. Saya minta dimasukkan pada kesimpulan di akhir rapat kita hari ini.
Kebenaran bisa kalah, tapi kebenaran tidak pernah salah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.